Kita lanjutkan. Sebelumnya kita baca dulu seperti biasa Nazam Alfiyah yang telah kita bahas ya. Bismillahirrahmanirrahim. كلامنا لفظ مفيد كالساقم واسم وفعل ثم حرف للكلم واحده كلمات والقول عم وكلمات بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والندى وأن ومسند للاسم تمييز حاصل بتفعلت وأتت ويفعل ونون أقبلن فعل ينجاني سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بالتامز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم النحو صهو حيهل والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصيلا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسوما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارعا إن أريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن منفوت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمسي حيث والساكن كم والرفع والنصب جعلا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهاب والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم وانصبا فتحا وجر قصرا كذكر الله عبده يسر وجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء خوبان نامر وارفع بواو وانصبن بالالف واجرر بياء ما من الاسماء صف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفام حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهن والنقص في هذا الأخير أحسن وفي آب وتاليه يندور وقصرها من نقصهن أشهر. Kita sudah sampai ke bait ke-30 ya, tentang Al-Asma As-Sittah. Ya. Jadi ini masih dalam judul besar yaitu tentang Al-I'rab, Alamatul I'rab An-Naibah ya. Ciri-ciri i'rab yang menjadi niyabah. Sebagaimana kita tahu bahwa ciri i'rab itu yang asli rafa adalah dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah, jazm dengan sukun. Farfa bidhammin wansiban fathan wajur kasran ka dzikrullahi abdahu yasur wa jazim bi taskinin. Nah, itu alamatul i'rab al asliyah. Selain itu, selain dhammah, fathah, kasrah, sukun wa ghairu madzukir yanubu. Selain itu maka sifatnya adalah menjadi niyabah, menjadi pengganti ya. Nah, di antara isim yang ciri i'rabnya dengan ciri i'rab pengganti atau niyabah di antaranya adalah al asmaus sittah kemarin yang kita bahas. Karena al asmaus sittah itu warfa biwawin wansiban nabil alif wajrur biyain ya. Karena asmaus sittah itu rafanya bukan dengan dhammah tapi dengan waw, nasabnya bukan dengan fathah tapi dengan alif, jarnya bukan dengan kasrah tapi dengan iya. Oleh karenanya waw alif ya ini menjadi alamatul i'rab an-naibah ya. Ciri i'rab yang sifatnya pengganti dari ciri i'rab aslinya yaitu al asmaus sittah ya. Min dzaka dzu in suhbatan abana wal famu haitsul mimu minhu bana. Di antara al asmaus sittah kemarin yang ciri i'rabnya menjadi ciri i'rabnya adalah ciri i'rab pengganti atau niyabah yaitu rafa dengan waw, nasab dengan alif, jar dengan iya. Pertama adalah dzu ya. Dzu kemarin syaratnya adalah apa? Harus in suhbatan abana, in afhama suhbatan, harus bermakna sahib ya. Dzu harus bermakna sahib.
Karena ada zu yang tidak bermakna sahib, yaitu zu at-ta'iyah namanya kemarin, di mana zu at-ta'iyah itu bermakna alladzi, ya, seperti jaa zu qoma, ya, bimakna jaa alladzi qoma, ra'aitu zu qoma, marartu bi zu qoma. Zu itu bukan zu yang termasuk al asmaus sittah. Kenapa? Karena zu di sini bermakna alladzi. Sedangkan zu yang termasuk dalam al asmaus sittah yang ciri rofaknya dengan wawu, nasabnya dengan alif, jarnya dengan ya, yaitu zu yang bermakna sahib. Zu in suhbatan abana. Kemudian yang kedua wal famu. Yang kedua famu haitsu al mimu minhu bana. Haitsu infasala minhu al mimu. Ketika mimnya terpisah, mimnya copot ya dari al famu. Jadi gimana? Hadza fuka ra'aitu faka, ya. Misalnya nadartu ila fika. Nah, maka ini termasuk ke dalam golongan asmaul sittah yang ciri rofaknya wawu, nasabnya alif dan jarnya iya ketika lafad famun ini mimnya dibuang. Nah, karena kalau mimnya masih ada, maka i'rabnya ciri i'rab asli, yaitu dengan harokat. Hadza famuka, ra'aitu famaka, nazartu ila famika. Itu kalau mimnya ada, tidak dibuang. Nah, famun itu menjadi al-asmaul sittah ketika mimnya dibuang. Hadza fuka, ra'aitu faka, nazartu ila fika. Ya, maknanya sama, ya. Famun itu mulut, ya. Baik. Kemudian selain yang dua ini, zu, famun, kan semuanya ada 6 ya, al asmaus sittah. Yaitu abun, akhun, hamun, kadzaka wahanu. Abun, akhun, hamun, kadzaka wahanu. Wa naqsu fi hadzal akhiri ahsanu. Nah, tapi dalam keempat kata ini, keempat kalimat ini, memang ada beberapa variasi bahasa, ya. Di antaranya wa naqsu fi hadzal akhiri ahsanu. Dalam kata hanun ini ada dua lughah, mari kita bahas, ada dua variasi bacaan, ya. Kata hanun ini, karena hanun bisa dibaca naqsun dengan an-naqsu, ya. Hanun itu bisa an-naqsu. An-naqsu itu artinya al-i'rab bil harakat. Al-i'rab bil harakat, ya. Contoh misalnya eh, apa namanya? Jaa hanuka. Ra'aitu hanaka. Marartu bihanika. Ini an-naqsu, ya. Jadi al-i'rab bil harakat, atau bisa juga al-itmam. Al-itmam itu al-i'rab bil huruf. Al-i'rab bil huruf berarti sebagaimana al-asmaus sittah. Jaa hanuka, ra'aitu hanaka, marartu bihanika. Baik. Mana yang lebih baik? Kalau al-mu'allif wa naqsu fi hadzal akhiri ahsanu. An-naqsu untuk kata hanun di sini itu lebih baik. Oleh karenanya, dalam beberapa kitab nahwu yang lain itu disebutkan cuma 5 al-asmaul khamsah, bukan al-asmaul sittah. Kenapa? Karena hanun di sini itu lebih baik dibaca an-naqsu, dibaca dengan harokat, al-i'rab bil harokat, dibanding dengan al-itmam itu al-i'rab bil huruf. Oleh karenanya hanun di sini dalam beberapa uh, atau dalam beberapa versi atau dalam pandangan ulama ahli nahwu yang lain, hanun ini dicoret dari kata dari al-asmaul sittah menjadi al-asmaul khamsah. Ya, karena hanun di sini lebih baik menggunakan harokat, al-i'rab bil harokat. Jadi bukan lagi alamatul i'rab an-naibah, tapi al-asliyah di sini. Ja'a hanuka berarti rofaknya dengan dhammah, ra'aitu hanaka nasabnya dengan fathah, marartu bihanika jarnya dengan kasrah. Ini berarti alamatul i'rab al-asliyah. Tapi boleh juga dibaca itmam, hanya saja ini tidak lebih baik daripada naqsu, al-i'rab bil huruf. Ja'a hanuka ra'aitu hanaka marartu bihanika. Taib, itu hanun, ya. Kemudian wafi abin wataliyahi yanduru wa qasruha min naqsihin asharu. Nah, kemudian abun akhun hamun, ya, itu ada 3 cara baca atau 3 versi
bahasa, ya, itu bisa dibaca an-naqsu, al-itmam, al-qasru. Jadi kalau khusus untuk apa namanya, abun, akhun, hamun, abun, akhun, hamun, ini punya tiga variasi bacaan. Pertama, an-naqsu, itu al-i'rab bil harokat. Yang kedua al-itmam, kemudian al-qasru. An-naqsu, al-itmam, al-qasru. An-naqsu, contohnya ja'a abuka, ra'aitu abaka, marartu bi abika. Baik. Ini an-naqsu. Kalau dibaca an-naqsu berarti i'rabnya dengan harokat. Ya. Ja'a abuka, ra'aitu abaka, marartu bi abika. Atau yang kedua al-itmam, yaitu al-i'rab bil huruf. Ja'a abuka, ra'aitu abaka, kemudian marartu bi abika. Kemudian al-qasru itu dijadikan isim maksur, ya. Ja'a abaka, ja'a abaka, ra'aitu abaka, marartu bi abaka. Nah, kalau ini al-qasru artinya dijadikan isim maksur di mana i'rabnya yaitu biharakatin muqaddarah alal alif. Ja'a abaka, abaka fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal alif. Mana amin zuhuriha at-ta'adzur. Ja'a abaka, ra'aitu abaka, abaka di sini mansubun maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun alal alif. Marartu bi abaka, abaka majrurun bil ba wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun alal alif. Ini kalau dibaca al-qasru. Nah, mana yang lebih baik? Yang lebih baik untuk al-itmam, untuk abun akhun hamun. Ini yang paling masyhur dibaca itmam, yang kedua dibaca al-qasru, baru yang ketiga dibaca an-naqsu. Jadi an-naqsu ini yang paling jarang dibaca, ya, paling tidak populer. Yang paling populer adalah dengan dibaca itmam. Ini yang nomor peringkat pertamanya, peringkat keduanya al-qasru, peringkat ketiganya an-naqsu. Baik. Nah, baru kemudian kita masuk ke eh, bait yang ke-31, bait yang baru, ya. Wa syartu dzal i'rabi an yudhafna la lil ya ka ja'a khu abika za'tila. Wa syartu dzal i'rabi, ini menjadi mubtada. Wa syartu dzal i'rabi, ini mudhafun ilaih. Adapun syarat zal i'rabi, za hadzal i'rabi, ya, za ini isim isyarah fi mahalli jarrin mudhaf ilaih, ya. Al i'rab ini jadi badal dari isim isyarah. Wa syartu dzal i'rabi, adapun syarat i'rab yang ini, maksudnya i'rab rafa dengan waw, nasab dengan alif, jar dengan iya. Apa syaratnya untuk asmaul sittah ini? Yaitu an yudhafna. Nah, ini eh, jumlah atau masdar muawwal min an wal fi'li fi mahalli raf'in khabar mubtada. Nah, ini khabarnya an yudhafna. Ini namanya masdar muawwal, ya. An yudhafna, masdar muawwal min an wal fi'li fi mahalli raf'in khabar. Ya. Wa syartu dal i'rabi, adapun syarat i'rab ini yaitu rafa dengan waw, nasab dengan alif, jar dengan iya. Apa syaratnya? An yudhafna, yaitu harus diidhofahkan. Ini jadi fa'il. Na dhamirun barizun mabniun alal fathi fi mahal raf'in fa'il. Nunun niswah. Kembali ke mana? Dhamir ini kembali ke al asma'u sittah yang disebutkan. Ya, yaitu hadhil asma an yudhafna hadhil asma ay al asma'u sittah la lil ya. Harus diidhofahkan tapi la lil ya.
Diidhofakannya tidak kepada iya. Iya apa maksudnya? Maksudnya adalah ya ul mutakallim. Ya ul mutakallim. Baik. Ayyudhofna la lil ya'i. Pertama harus syaratnya adalah harus diidhofahkan likulli ismin la lil ya. Nah, itu apa namanya takdirnya ya. Jadi di sini ada kalimat yang dibuang. Dibacanya ayyudhofna likulli ismin, harus diidhofahkan kepada setiap isim la lil ya, tetapi tidak kepada iya mutakallim. Ini jadi pengecualian. Atau dengan bahasa lain, an yudhofna ila ghairi ya il mutakallim. An yudhofna ila ghairi ya il mutakallim. Diidhofahkan kepada selain ya mutakallim. Kaja aku abi, kaja aku abi kaza atila. Kaja ja Kan rumah tuh dia kenapa nih? Kan ini dia. jaa aku abika za tilain, za tilain. Jaa aku abika za tilain. Nah, ini contoh yang sangat apa namanya mewakili semua apa namanya eh, posisi i'rab ya. Jaa aku abi kaza atilain. Pertama, jaa aku di sini posisinya sebagai fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi al wawu niyabatan anid dhammi, niyabatan anid dhammah ya, niyabatan anid dhammah. Nah, aku di sini boleh di i'rab dengan apa namanya ciri i'rabnya dengan wawu, yaitu ciri rafa'nya dengan wawu. Kenapa? Karena dia diidofahkan ya, diidofahkan kepada apa? Kepada abika. Ini bukan iya mutakalim ya. Aku abika. Abika di sini posisinya sebagai mudhafun ilaih, majrurun. Nah, kalau aku ini contoh yang marfu, abika ini contoh yang majrur karena dia mudhafun ilaih. Abika ini boleh ciri jarnya dengan iya. Kenapa? Karena diidhofahkan juga. Tapi diidhofahkannya bukan kepada ya mutakalim, di sini kepada kaf ya, domir kaf, bukan ya mutakalim. Jadi boleh jarnya dengan iya. Sebagaimana aku di sini boleh rofaknya dengan waw karena karena dia diidofahkan kepada yang bukan ya mutakalim. Kemudian za'tila ini posisinya sebagai hal ya. Za ini artinya zu tadi ya. Za'tilain. Ja'a telah datang aku abika saudaranya bapakmu za'tilain dalam keadaan memiliki keluhuran ya, memiliki pangkat, memiliki jabatan, memiliki ilmu yang tinggi. Ja'a aku abika za'tilain, telah datang saudara bapakmu za'tilain dalam keadaan memiliki ketinggian, memiliki keluhuran. Nah, jadi za itu jadi hal fi mahal apa namanya hal mansubun. Namanya hal itu pasti mansub. Wa alamatu nasbihi al alif. Alif. Kenapa li'annahu minal asma'i sittah ya. Dan di sini dia diidhofahkan juga, diidhofahkan kepada kata i'tila. Di sini bukan ya mutakalim, maka boleh ciri apa namanya uh, ciri nasabnya dengan alif gitu. Ja'a akhu abika za'tilain. Jadi ini contoh untuk menggambarkan tiga i'rab, tiga ciri apa tiga keadaan i'rab, yaitu dalam keadaan rafa, dalam keadaan jar, dan dalam keadaan nasab. Baik. Jadi wa syartu dzal i'rabi an yudhafna la lil ya. Di sini dalam bait ini ya, kalau kita perhatikan itu cuma terkandung dua syarat sebetulnya ya. Jadi syarat i'rab ya. Syarat-syarat i'rab al asma'is sittah, ar-raf'u dalam kurung, ar-raf'u bil wawi wal jarru bil ya'i wan nasbu
bil alif. Syarat-syarat i'rab asmaus sittah yaitu rafa dengan waw, jar dengan iya, nasab dengan alif. Dalam bait yang tadi itu kita hanya menemukan dua syarat. Pertama, antakuna mudhafatan. Antakuna mudhafah. An yudhafna wa syartu dzal i'rabi an yudhafna. Yang kedua, antakuna idhafatuhu antakuna idhafatuhu ila ghairi ya'i al-mutakallim. Jadi syarat yang kedua supaya bisa di-i'rab rafa dengan waw, jar dengan iya, nasab dengan alif, asma usitah itu harus diidhofahkan kepada selain ya mutakallim. Karena kalau diidhofahkan kepada ya mutakallim, maka tidak jadi dengan rafa dengan waw, jar dengan iya, nasab dengan alif. Contoh misalnya jaa abi, jaa abi, atau jaa akhi misalnya. Abi di sini dalam keadaan rafa, karena dia fa'il, ya, fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah, ya, ala ma qabla ya'il mutakallim, ya, sebetulnya dhammah tapi karena dimasukkan yang mutakallim maka dibaca kasrah. Nah, di sini alamatul i'rabnya bukan dengan waw. Kenapa? Karena dia diidhofahkan kepada ya mutakallim. Abi fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim. Dhammatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim. Ya, dhammah yang muqaddarah pada huruf sebelum ya mutakalim yaitu dalam abun di sini. Tapi karena ketemu ya mutakalim, ya itu cocoknya dengan kasroh maka nggak mungkin kasih dhammah. Maka baknya ini kemudian diberi harkat kasroh supaya cocok dengan iya itu. Ya, maka jaa abi. Maka abi di sini ya, alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim. Begitupun ra'aitu abi misalnya. Ra'aitu abi. Abi di sini maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim. Ya. Marartu bi abi, ya. Sama. Jadi ini i'rabnya bukan dengan rafa dengan waw, jar dengan iya, nasab dengan alif. Kenapa? Karena i'rabnya atau idhofahnya kepada ya mutakallim. Maka tidak bisa di-i'rab sebagaimana al-asmaus sittah. Baik. Jadi syaratnya harus diidhofahkan kepada selain ya mutakallim. Sebetulnya ada dua syarat lain yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam bait syair Ibnu Malik, ya, yaitu yang ketiga, antakuna mufrodatan, antakuna mufrodah. Jadi abun, akhur, hamun, fu, hanu itu semuanya harus mufrad. Karena kalau jamak maka i'rabnya dengan harokat. Contoh misalnya jaa abauka, abaukum misalnya, gitu ya. Ra'aitu abaakum. Di sini abaukum, ya. Ciri i'rabnya yaitu dengan dhammah, ya. Jadi jamak taksir. Jaa abauka, abaukum. Ra'aitu abaakum, marartu bi abaikum. Jaa ikhwatukum misalnya. Nah, maka nggak jadi dengan ciri i'rabnya dengan rafa dengan waw, nasab dengan alif, jar dengan iya karena dia di jamak. Maka dia harus mufrad abun, ya. Begitupun tadi di awal antakuna mudhafatan, maka ketika misalnya tidak diidhofahkan maka tidak di-i'rab dengan huruf, misalnya jaa abun, jaa abun, maka i'rabnya dengan harokat. Ra'aitu aban, i'rabnya dengan fathah, ini nasabnya dengan fathah. Marartu bi abin, ya, i'rabnya dengan ciri jarnya dengan kasrah. Kenapa? Karena tidak diidhofahkan. Maka ini tidak bisa di-i'rab sebagaimana al-asmaus sittah yaitu rafa dengan waw, jar dengan iya, dan nasab dengan alif, ya, karena tidak diidhofahkan.
Kemudian yang kedua, idhofahnya kepada yang mutakalim, kepada selain yang mutakalim, dan yang ketiga harus mufrad. Nah, yang keempat, syarat yang keempat supaya al asmaul sittah itu bisa di-i'rab dengan tiga cara tadi, rofa dengan waw, jar dengan ya, nasb dengan alif, itu antakuna mukabbaratan. Antakuna mukabbaratan. Antakuna mukabbaratan. Mukabbaroh itu artinya apa? Mukabbaroh itu tidak ditasgir. Ya, mukabbaroh itu lawan dari musaghorah. Musaghor ditasgir. Ditasgir itu dijadikan wazan fu'ailun. Fu'ailun. Misalnya, abun ditasgir jadi ubayyun. Jadi kalau misalnya dia ditasgir, maka tidak bisa diirob dengan ciri irob wawu, alif, dan iya. Misalnya, ja'a ubayyuka. Ja'a ubayyuka. Ra'aitu ubayyaka. Ubayyaka. Ya. Marartu bi ubayyika sama. Atau misalnya ja'a zuwayyu malin. Zuwayyu malin. Zuwayyu itu tasgir dari zu. Ra'aitu zuwayya malin. Ya. Marartu bi zuwayyi malin. Bi zuwayyi malin. Maka kalau ditasgir artinya tidak mukabbar, maka al asmaus sittah ini di-i'rab dengan harakat. Ya, di-i'rab dengan harakat. Ja'a ubayyuka, ra'aitu ubayyaka, marartu bi abiyyika, bi ubayyika. Marartu bi ubayyika. Bapak kecil berarti ya. Kalau abun itu bapak, kalau ubayyun itu bapak kecil. Baik. Nah, ini lalu kedua syarat ini apakah berarti bait alfiyah ini tidak lengkap gitu ya? Nah, ternyata enggak. Kenapa? Karena sebagaimana janji Ibnu Malik di awal bahwa tuqarribul aqsa bilafdin mujaz ya. Tuqarribul aqsa bilafdin mujaz bahwa bait alfiyah beliau ini itu harus bisa mendekatkan yang jauh bilafdin mujazin dengan lafaz yang singkat ya. Jadi dari di mana kita bisa kita dapatkan dua syarat yang terakhir tadi yaitu antakuna mufradah, antakuna mukabbarah itu memang secara eksplisit tidak disebutkan dalam baitnya. Karena dalam baitnya itu disebutkan hanya dua syarat saja, an yudhofna la lilia. Tetapi dua syarat yang lain yaitu antakuna mufradah wa antakuna mukabbarah itu terkandung dalam lafaz yang beliau sebutkan sebagai contoh di sini adalah abun, ahun, hamun. Ya, lihat ketika muallif menyebutkan abun, ahun, hamun, abun, ahun, hamun, begitupun hanun, di sini lafaznya itu dalam bentuk mufrad. Mu'alif tidak menyebutkan misalnya abaun atau ikhwatun gitu ya, enggak. Dalam bentuk mufrad. Yang kedua juga disebutkan dalam dalam bentuk mukabbar. Jadi secara implisit, secara tersirat, dua syarat ini mufrad mukabbar ini terkandung dalam lafad abun, akhun, hamun yang disebutkan dalam bait syair ini. Karena dalam bait syair ini disebutkan abun. Jadi ya asmaul sittah itu ya abun, yaitu mufrad mukabbar, bukan abaun, bukan ubayun, bukan ikhwatun, bukan ukhoyun dan seterusnya. Nah, jadi hanya abun, akhun, hamun yaitu yang mufrad dan mukabbar. Jadi mufrad mukabbar ini diambil atau bisa tersirat ya syarat itu dari lafaz abun, akhun, hamun dan hanun yang disebutkan dalam bait ini yang mana itu disebutkan hanya dalam bentuk mufrad dan mukabbar gitu. Jadi ini memang harus jeli ya kita melihatnya. Maka membaca syarah ini sangat perlu ketika kita ingin mempelajari bait syair Ibnu Malik ya. Karena ternyata boleh jadi kita menganggap oh ternyata bait syairnya Alfiah ini gak lengkap. Kenapa hanya disebutkan misalnya dua syarat saja? Dua syarat yang lain nggak disebutkan. Ternyata sebetulnya disebutkan, tapi tidak secara eksplisit. Disebutkan secara implisit itu dalam lafadz abun, ahun, hamun. Karena memang Ibnu Malik menjanjikan bahwa bait syairnya beliau itu harus dengan lafdun mujaz ya, bilafdin mujazin dengan lafadz yang sesingkat-singkatnya. Gitu.
Makanya bisa jadi lafadz ini mengandung syarat, lafadz ini mengandung hukum yang bisa kita gali dari situ. Baik. Jadi kesimpulannya bahwa untuk bisa apa namanya al asmaul sittah itu di i'rab dengan rofa dengan waw, iya dengan jar dengan iya dan nasab dengan alif, itu syaratnya harus tadi idhofah, dan idhofahnya tidak boleh kepada ya mutakalim, kemudian harus mufrad ya dan harus mukabbar. Khusus untuk zu itu syarat dia bisa disebut sebagai asmaul sittah itu harus bermakna sahib, dan kemudian kata famun itu harus dibuang mimnya sehingga bisa di i'rab dengan i'rab asmaul sittah. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Kita baca kembali bait syairnya. وارفع بواو وانصبن بالآلف واجرر بياء ما من الأسماء أصف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حام كذاك وهان والنقص في هذا الأخير أحسان وفي أب وتاليه يندور وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياك جاء أخو أبيك ذا اعتيلا وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياك جاء أخو أبيك ذا اعتيلا. Ini sudah selesai pembahasan tentang al-asmaul sittah. Untuk besok kita akan melanjutkan kepada i'rab al-musanna ya, di antara isim yang diberikan ciri i'rab yang sifatnya niyabah pengganti, di antaranya adalah musanna. Baik, Allah taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Syekh. Syekh.